Kisah pejuang corona, cerita tentang mereka yang berjuang melawan virus corona. Silakan warganet mention @Kompas TV, hashtag adalah pejuang corona, live streaming di kompas.tv/live. Mengapa Rosi mengambil tema malam hari ini? Diawali dengan wawancara saya yang sudah di bagian ketiga ini dengan mereka yang dulu disebut sebagai pasien 1, 2, 3, Mbak Sita, Tia Sutami, Ibu Maria Darmaningsih, dan Mbak Ratri Anindya Jati. Pada saat diumumkan oleh Menteri Kesehatan pasien 01, 02, 03 sudah sembuh, saya mau tanya dulu siapa di antara bertiga yang sembuh duluan sebenarnya? Kalau dengar dari media di TV waktu itu kita nonton, memang saya yang dikatakan sembuh, tapi masih nunggu kapan boleh dipulangkan. Oh, sorry. Jadi dengarnya bukan dari dokter, dari media? Iya, awalnya begitu. Lalu besoknya, karena ini Mbak, bukan masalah miskomunikasi atau apa, tapi masalah jam jaga dokternya, kapan bergilirnya, gitu. Jadi begitu saya dengar hari sebelumnya, lalu besoknya saat dokter datang, kita dikasih tahu. Oke. Saya dan Sita kebetulan boleh pulang di hari itu barengan. Oh, boleh pulang di hari itu? Dan Ibu berarti belum boleh pulang? Ya, itu Jumat tanggal 13. Kalau gitu saya pengen tanya, bagaimana menerima kabar gembira seperti ini? Satu sisi Mbak Ratri sembuh, Mbak Sita sembuh, ini adalah kabar gembira. Tapi ada ibu yang belum sembuh dan nggak boleh pulang. Iya, saya sih waktu dokter datang dikabari gitu, saya bilang, oh gitu ya dok, tapi ibu belum bisa pulang. Dan saya polos aja nanya, boleh nggak sih kita nginep semalam lagi? Aku nggak tahu dokternya reaksinya gimana, karena kan pakai APD. Tapi lucunya terus Pak Yuri sore itu bikin pernyataan bahwa pasien 1 dan 3 sudah boleh pulang, tapi ingin menunggu pasien nomor 2 supaya mereka bisa pulang bersama. Tapi itu kayak dagelan ya, tapi buat kita. Tapi akhirnya aku sama Sita pulang duluan, karena ibu memang ternyata belum negatif. Ya. Jadi kita khawatir waktu itu. Dan pasien ngantri, isolasi pasien ngantri. Iya, dan banyak pasien ngantri juga untuk masuk. Kasihan kalau misalnya mereka nggak dapat ruangan. Tapi saya iya, tentunya. Tapi saya dapat cerita bahwa pada saat waktu mau diumumkan itu, baik Mbak Ratri maupun Mbak Sita sebenarnya belum yakin ibu itu bisa hasilnya baik atau sembuh. Tapi toh tetap membawa kebaya. Apa ini? The power of believing? Kekuatan bagi mereka yang percaya? Iya. Oh ya. Jadi sebetulnya Sabtu malam kita dikabari oleh Direktur RSPI bahwa hari Senin kami akan ditemukan dengan Dr. Terawan karena akan Menteri Terawan karena akan diberi penghargaan, gitu kan ya Sita ya? Nah, karena minta dites harus inisiatif sendiri. Ya, sebagai pahlawan ceritanya gitu. Nah terus begitu saya dengar, saya belum negatif, tapi saya bilang kalau kita ada press conference, marilah kita pakai kebaya. Setuju nggak? Karena saya bukan ibu yang ngatur, tapi saya mengusulkan. Kenapa kebaya? Karena akhir-akhir ini kan banyak gerakan untuk yuk kita pakai kebaya, karena kebaya kan salah satu busana nasional Nusantara, salah satu ya. Kemudian saya juga ingin menjadi bagian yang kampanye tentang kebaya. Jadi yuk kita nyelipkan kampanye kita juga, yuk kita pakai kebaya. Kok ternyata Ratri dan Sita suka sekali. Dan kita ngotot aja sih Mbak, jadi kita terus nanya situasinya ibu ke Pak Dirut, RSPI. Kita pokoknya bilang kalau ibu belum bisa keluar, kita nggak mau terima ketemu Pak Menteri. Aku gitu. persisnya aku bilang ke direkturnya, aku bilang Pak, tolong dan maksudnya karena kami nggak mau gitu menerima penghargaan tanpa ibu, karena di situ kekuatan kami itu di ibu. Oke. Saya ingin sekali lagi memperjelas apa yang saya dengar. Jadi mau diberi penghargaan, tapi Mbak Sita dan Mbak Ratri nggak mau menerima penghargaan itu karena ada ibu yang belum sembuh. Iya. Karena ibu adalah sumber kekuatan Anda berdua. Iya, itu tuh selama dari kita pulang tuh aku benar setiap hari berdoa, meditasi segala biar ibu cepat keluar gitu. Karena kita juga ya kasihan ibu sendirian gitu kan. Jadi kita udah dengan positive thinking aja, semoga ibu keluar dan akhirnya tuh pas kita udah sampai rumah sakit, hampir sampai rumah sakit baru tahu, oke, ibu udah negatif gitu. Akhirnya aku telepon ibu, cepat mandi.
beresin, didisinfektan semua barang-barangnya. Ini udah dibawain semuanya gitu. Meskipun saya ingin sekali lagi, Anda sudah banyak bercerita bagaimana Anda dirawat di ruang isolasi. Begitu diumumkan sebagai pasien yang sembuh pun, kemudian warganet mengkaitkan dengan foto saya Pancasila. Dan kemudian itu dikaitkan, ini jangan-jangan nggak beneran sakit, ini adalah gimmicknya rezim Jokowi, ini sebenarnya bukan sakit beneran. How do you respond? Mbak Ratri aja yang jawab untuk saya ya. Daripada Sita emosi ya, Sit. Iya benar. Jangan. Jadi kita nggak sampai ke ininya. Ya kita sih ya nggak apa-apa kalau nggak ada yang mau percaya, itu bukan tugas kita buat bikin mereka percaya. Ini tuh kita beruntung sembuh karena benar-benar kita nggak ada kondisi bawaan penyakit lain. Dan masih banyak orang yang berjuang di situ untuk sembuh, dan sebenarnya kita nggak dapat penghargaan apa-apa sih itu. Pak Terawan hanya ingin menyampaikan kita sudah sembuh. Dan kalau bisa disebut pahlawan corona, itu bukan kita. Menurut kita ya orang-orang yang sekarang masih sakit dan dokter, suster, garda depan yang benar-benar, aduh itu kita tuh, mereka tuh oke banget secara tim, dan kita pengennya semoga ya orang keluarga mereka, support mereka, ataupun kebetulan keluarga kita support sistemnya baik-baik sekali, tapi kita dengar banyak orang-orang yang sakit corona malah distigmatisasi oleh keluarganya sendiri, lingkungannya sendiri, padahal mereka justru butuh support gitu. Aku boleh tambah, Mbak? Boleh Mbak Sita. Jadi memang maksudnya ya banyak yang nulis gitu ya, yang membela kami, dan terutama mungkin saya sebagai case one gitu ya, yang bilang saya pahlawan karena saya inisiatif minta diperiksa, akhirnya membantu pemerintah untuk tracing dan berusaha dan karena saya kooperatif, saya kasih semua nomor orang-orang yang berhubungan sama saya sepanjang 2 minggu ke belakang, akhirnya bisa di tracing orang-orangnya gitu kan. Tapi emang ya itu, menurut saya peran saya cukup hanya di situ aja. Justru pahlawannya itu ya emang garda depan, semua dokter, perawat-perawat, orang lab, tenaga medis, cleaning service, semua yang ada di rumah sakit, yang mereka sepenuh hati merawat kita. Dan aku sih benar ngerasa banget karena kondisi psikis aku gitu ya, mereka tuh benar-benar luar biasa, menganggap kita keluarga. Dan mereka ya itu, jadi pahlawan sebenarnya itu mereka. Bu Maria, Mbak Ratri, dan Mbak Sita, meskipun kemarin dalam konferensi pers Menteri Kesehatan mengatakan Anda pahlawan corona, Anda sendiri mengatakan bukan Anda bertiga pahlawan corona, tapi para dokter, tenaga medis lah pahlawan corona. Anda mendapat penghargaan itu pun sebenarnya bukan Anda inginkan, ya. Bukan itu yang Anda cari. Sebenarnya sama dengan banyak masyarakat Indonesia yang terkena virus corona, kesembuhan sesungguhnya yang kita cari, yang justru harus kita kuatkan untuk para pasien. Bu Maria, Anda dikatakan oleh 2 putri Anda sebagai sumber kekuatan, energi perempuan, atau bagaimana 3 perempuan ini saling menguatkan untuk sembuh. Ada obat tentu, tapi tidak ada vaksin. Bagaimana kemudian energi perempuan-perempuan ini bisa saling menyembuhkan? Ya, kalau pengalaman saya sendiri, saya bersyukur mendapatkan cinta yang begitu besar dari ibu saya. Dan saya rasa cinta seorang ibu itu yang membuat seorang anak menjadi anak yang kuat. Dan itu yang saya berikan kepada anak-anak. Jadi ketika awal, itu memang Sita nangis-nangis terus. Saya bilang, kamu stop nangis. Cukup ya, saya bilang. Kita sekarang harus menumbuhkan imun. Kita harus bahagia, kita harus senyum dengan sepenuh hati. Kalau kamu nangis terus, imun itu akan turun. Nah, ini yang saya pesan ke semua orang sekarang ini. Kita harus selalu menumbuhkan kebahagiaan dari diri kita sendiri. Gitu. Nah, ketika kita mulai naik, saya merasa tugas saya selesai, terus saya yang drop. Nah, gantian. Nah, Ratri yang lebih stabil karena dia tidak terlalu mengalami apa-apa, dan dia yang selalu stabil emosinya. Jadi waktu dia diambil isolasi, saya bilang, Ratri, saya kan sedih banget. Aduh, kamu gimana? Nggak apa-apa? Loh, kamu nggak apa-apa?
nggak apa-apa kan deket ibu sama Sita gitu. Jadi saya rasanya oh ya udah gitu. Berarti satu ini yang harus dibantu. Jadi kita berdua membantu Sita gitu. Jadi dokter sebenarnya buat Mbak Sita adalah Bu Maria dan Mbak Ratri. Soalnya Mbak Sita yang paling galak Bu Maria. Jadi emosi. Iya betul. Makasih Mbak, itu ditekankan. Gak apa-apa sekali-sekali. Emosional nih, rasional nih, penuh cinta gitu. It's okay. Kadang-kadang perempuan memang harus galak kok, Sid. Iya. Oke, terakhir untuk Bu Maria, Mbak Ratri, Mbak Sita, terserah siapa yang ingin bicara. Apa pesan penting? Saya senang mendengar tadi Bu Maria, Mbak Ratri juga sempat bilang bahwa this is not about us. Ini bukan tentang kami lagi. Ini tentang mereka yang masih harus berjuang melawan COVID. So, apa pesan penting yang ingin Anda sampaikan? Kalau saya, sekarang kan ada anjuran 14 hari. Saya ingin sekali bahwa semua keluarga yang harus tinggal di rumah itu mengoptimalkan segala hal yang bisa dilakukan bersama. Karena seperti saya juga, saya sibuk ini, sibuk itu, anak-anak sibuk matematik, anak-anak SD, SMP, pendidikannya ya. Sekarang itu waktunya untuk yuk kita gambar bareng, yuk kita main halma, main ular tangga ya. Jadi mengoptimalkan hubungan antara ibu, suami, bapak, anak melakukan sesuatu yang kreatif. Itu sangat penting. Dan saya juga healingnya karena saya menggambar selama di isolasi. So it's time to back with the family ya Bu, kembali bersama keluarga yang selama ini bisa jadi terabaikan karena pekerjaan yang begitu sibuk. Saatnya kembali ke keluarga. Aduh senang banget bisa secara langsung bicara sama Bu Maria, sama Mbak Ratri, sama Mbak Sita. Saya, sorry? Boleh tambah satu poin? Go ahead, sure. Kita cuma pengen sampaikan turut prihatin karena memang angka kematiannya sedang naik dan angka positif corona juga Indonesia semakin menaik. Semoga ya kita sudah melalui, tapi masih banyak orang yang masih mengalami kesulitan untuk overcome penyakitnya dan juga untuk mensupport tadi medical staff-nya. Jadi kalau memang ya kita sih kalau kita bisa kasus kita menjadi pembelajaran buat semuanya, buat pemerintah meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dan buat keluarga saling suportif dan buat setiap individu memelihara daya tahan tubuhnya itu aja supaya tidak menularkan dan memutuskan tali penularan ini. Kita semua punya tanggung jawab untuk memutus mata rantai penularan. Layanan publik sudah ya. Oke. Bu Maria sudah, Mbak Ratri sudah, Sita statement terakhir? Iya, menurut saya itu sih masyarakat jangan takut untuk tes, jangan takut untuk diisolasi, dan banyak-banyak baca info berdasarkan data dan numbers, jadi bisa lebih tenang menghadapi virus corona itu. Dan bahwa kami ini mungkin contoh harapan karena bisa sembuh gitu, bukan sebagai pahlawan, tapi kami ini contoh harapan bahwa kita bisa overcome corona dengan immune system dan ya kekuatan kita sendiri selain obat-obatan yang diberikan oleh tenaga medis. Wow, well said Sita. Terima kasih banyak Bu Maria, Mbak Ratri, Mbak Sita. Kata Bu Maria kita harus bergembira, banyak senyum, saya percaya hati yang bergembira adalah obat mujarab. Terima kasih banyak, stay healthy untuk Anda semua dan kita semua. Bye-bye, thank you, selamat malam. Salah satu garda terdepan penanganan virus corona adalah mereka para tenaga medis. Bagaimana kisah mereka berjuang menyembuhkan para pasien corona? Saya kembali sesaat lagi.